Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami ucapkan syukur kami ke hadapan-Mu, sebab Engkau sudah berkenan memimpin kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau berkenan untuk menerima pujian kami, untuk menerima ibadah kami pada saat ini. Biarlah perkenan Allah saja yang membuat hati kami boleh bersuka, yang membuat jiwa kami boleh terbuka di hadapan-Mu, sehingga ibadah kami boleh mendatangkan keuntungan baik buat hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jika Roh Kristus diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini oleh Roh-Nya, supaya kita menjadi milik Dia, agar kita berbuah bagi Allah. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Mari saudara, muliakanlah Allah dengan tubuh kita, muliakanlah Allah dengan puji-pujian kita. Allah bangkit, terseraklah musuhnya.
Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kami diselamatkan selain di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari maut. Dan biarlah itu yang menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa yang kami kehendaki ialah mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga kami mengimani terus-menerus dalam hidup kami ini, dari hari ke hari, bahkan tiap detik dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu, firman Tuhan yang akan diberitakan, firman itu jugalah Tuhan yang menghidupkan kami, firman itu yang menuntun jalan-jalan kami menjadi terang, menjadi pelita bagi kaki kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang kuat, seperti sebuah menara, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dikenal dan kami mau terus-menerus mengenal Engkau lewat firman yang akan kami dengar. Berbicara Tuhan supaya setiap saat kami bisa merasakan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah mengasihi kami dan kami pun mau belajar mengasihi Engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini kami mengimani bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat kembali bertemu dalam kasih Kristus. Hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi, sekarang masih di rumah ya, kita belum bisa bertatap muka, bersabar, dan biarpun jauh di mata, kita selalu dekat di hati. Puji Tuhan, kita baru saja memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, pujian-pujian tadi menyatakan Yesus sudah bangkit dari maut, sudah mengalahkan maut. Dan kemarin kekuatannya menggoncangkan kuasanya. Ya, puji Tuhan, biarlah kita semua mau bangkit ya, dari segala ya, apalah hari-hari ini mungkin keadaan-keadaan yang belum menyenangkan, tapi mari kita bangkit seperti pujian tadi, bangkit Sion, bangkitlah ya, nyalakan pelitamu, firman Allah. Puji Tuhan, hari ini judulnya adalah Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada yang bersungguh hati, yang mau bangkit ya, yang mau menyalakan pelitanya. Puji Tuhan, yang rindu lutut-lutut bertelut, lidah-lidah mengaku nama Yesus. Puji Tuhan. Kita akan membaca ayatnya 2 Tawarik 16 ayat 9. Kita akan membaca bersama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Ini perintah Tuhan kepada umat, kepada Israel ya. Saya hanya ingin berkata bahwa Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus sangat menghargai umatnya yang bersungguh-sungguh hati mengasihi Tuhan, mengabdi, melayani, dan taat kepada firman, setia. Tuhan sangat menghargai, sampai-sampai Tuhan menjelajahi bumi, bayangkan ya, untuk mencari mereka. Nah sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bertanyalah, adakah saya bersungguh hati hari ini? Ya, nah itu firman Allah sudah beberapa minggu ini menghibur, memberikan bahwa Yesus sudah bangkit dari maut dengan kuasa kebangkitannya, dan kuasanya menggoncangkan iman. Apakah kita sudah bangkit seperti itu? Ya, apakah kita hari-hari ini mau setidaknya ada kerinduan yang besar untuk bersungguh hati? Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menghargai tadi. Dan kita melihat di dalam Yehezkiel ada perbedaan buat orang-orang yang bersungguh hati dan yang tidak. Ya.
Yeskil 9 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacanya. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempat yang semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di dalam bait suci. Pada zaman Yeskil kemuliaan Tuhan pergi, ya, kalau kita membaca seluruhnya, dari bait Allah. Pertanyaannya, apakah kemuliaan Tuhan masih ada pada gereja-gereja zaman sekarang? Itu yang harus kita sekarang pertanyakan. Ya, di sini pernah ada pernyataan Roh Kudus, bila air mata jemaat Cigadel naik sampai di bumbungan bait Allah, maka kemuliaan Tuhan akan hadir di tempat ini. Tapi adakah air mata itu masih mengalir di bait suci ini? Ya, pada waktu itu kemuliaan Tuhan sudah tidak mulai pergi sedikit demi sedikit. Kalau kita membaca seluruh kitab Yeskil ada kisah di sana. Lalu ada seorang yang diberi perintah untuk katanya berjalan ke, ada orang-orang yang ditandai dengan huruf T. Kalau sebenarnya kalau huruf Ibrani-nya tahu itu kayak salib katanya, ya. Mereka orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan di sana. Apa sih? Perbuatan apa sih? Kalau kita melihat keadaan waktu itu, saya sungguh banyak sekali perbuatan-perbuatan yang berdosa, pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Itu. Dan ini umat Tuhan ini yang dikasih huruf tanda, saya merasa sedih sekali melihat perbuatan-perbuatan jahat yang berdosa dari umat-umat Tuhan. Mereka begitu sedih sekali, ya. Berkeluh kesah bukan ngomel, bukan. Ya, tapi mereka merasa sedih sekali ketika melihat kelakuan-kelakuan bangsanya. Di sini dikatakan orang-orang, dan kepada yang lain dia berbilang, semua orang umat Israel yang lain itu hukum aja, Tuhan bilang pukul aja, matiin aja semua, ya semua. Ini mah nggak ada yang dibedain dari mulai orang tua, teruna, dara, anak kecil, perempuan, semua, dan mulai dari rumah Allah. Inilah yang harus kita perhatikan. Akan ada penghakiman di bumi ini, ya. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah mulai ataukah sedang berjalan. Tapi firman Tuhan berkata, akan ada perbedaan bagi orang percaya. Hukuman itu kenapa sih harus dimulai dari rumah Allah? Ya, kita membaca itu dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Hukuman dimulai dari tua-tua, artinya pelayan-pelayan Tuhan di rumah Tuhan, pelayan-pelayan dan semua umat Tuhan tentunya pada waktu itu di Yerusalem, ya. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata seperti ini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
Jadi penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Penghakiman akan dimulai dari orang-orang percaya, dari hamba-hambanya, pelayan, anak-anak Tuhan semua. Kenapa? Karena mereka harus menjadi teladan di bumi ini, saksi di dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan, jangan dihina. Kalau kita membaca firman Tuhan, saya tidak mencarinya, tetapi Tuhan sering marah kepada umat Israel. Tuhan dihina, dipermalukan karena kelakuan umat Israel yang keras tengkuk, kepala batu, degil hati, ya sering sekali seperti itu. Jadi Tuhan bilang, jadi mengapa? Karena kita orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan ini harus menjadi saksi di bumi ini supaya nama Yesus tidak dihina. Ya, jangan orang bilang gini, itu orang Kristen kayak gitu ya, atau dengan kelakuan-kelakuan yang lain. Itu kita suka dengar. Kalau kita berjalan kemana kita pergi, mungkin kalau saya suka di pasar ya, orang-orang bertanya kepada saya, kenapa ya orang Kristen begini, kenapa orang, dan itu bukan yang bagus. Kalau yang bagus saya senang banget, tapi yang jelek-jelek ya. Kalau orang bertanya kenapa orang Kristen ada di penjara, saya suka balikin, semua juga sama aja lah. Saya suka bela-bela diri ya. Emangnya orang Kristen aja yang di penjara? Kan enggak. Orang dari agama-agama lain juga ada, ya seperti itu. Tapi kalau kita ini anehnya orang agama lain mah gak dibawa. Tapi kalau udah orang Kristen, apa aja lah. Karena saya orang-orang sini bilangnya istri ustadz ya, istri gembala, istri pendeta. Jadi orang-orang suka nanya apa aja, banyak. Saya nggak mau cerita, tapi mereka suka bertanya kelakuan orang Kristen itu. Jadi oleh kelakuan mereka yang mengaku orang percaya, tetapi hidup sama seperti orang dunia yang tidak percaya. Nggak ada beda lah, ngomongnya, kelakuannya, pekerjaannya, tapi mereka ke gereja. Bedanya hari Minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtu sama. Dan ini orang-orang seperti ini seringkali membuat nama Tuhan, nama Yesus tidak dipermuliakan, tidak dipuji. Iya, itu. Sebab itu Tuhan bilang penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Sebab itu kita harus bersungguh hati, ya, supaya kita punya kekuatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat hidup menurut firman Tuhan betul-betul, ya. Dan Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Kita akan melihat beberapa jemaat di kitab Wahyu. Ada 7 jemaat di sana menjadi, ini jemaat contoh bahwa di hari-hari ini, apakah itu gereja-gereja, apakah itu pribadi-pribadi yang sama seperti jemaat-jemaat ini. Ada 5 jemaat yang ditegur, dipuji tapi ditegur dan harus bertobat. Ada 2 sidang jemaat yang tidak ada teguran, yang ada hanya pujian. Ya, kita akan melihat ke sana. Smyrna, Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis
Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna ini miskin karena memang tertekan ya. Orang-orang Kristen di sini usaha-usaha mereka dihalangi. Memang mereka menderita, nggak kaya. Jadi jangan menilai orang dari kekayaan, maksud Tuhan. Kalau kaya teh, oh itu mah kaya diberkati Tuhan, belum tentu. Ya, kita akan lihat nanti jemaat-jemaat. Ini miskin. Jadi Anda harus miskin, bukan begitu. Saya nggak bilang saudara harus miskin, tetapi kalau kita juga kayaknya usaha teh ada banyak sekali orang-orang yang ini ada jemaah iblis yang jahat di sana di tengah-tengah mereka. Tetapi jemaat Smyrna ini dipuji sampai Tuhan. Walaupun mereka susah, dan Tuhan bilang setia aja biar bagaimana juga. Lihat, tidak ada teguran sama sekali, tidak ada pujian dan pujian. Dan Tuhan bilang nanti akan mereka diberikan mahkota kehidupan. Ada janji, ada pujian, ada janji. Ya, pelajarannya adalah jangan menilai bahwa orang yang bersungguh-sungguh setia itu harus kaya. Itu saja pelajarannya. Bukan berarti kita malas dan lalu mau kerja. Tesalonika berkata orang yang tidak kerja jangan makan. Bukan ya, jadi pengangguran, jadi benalu, bukan. Tetapi cara menilai kita itu yang seringkali orang menilainya seperti itu. Tuhan menolong kita ya. Satu lagi, Philadelphia. Tulis Wahyu 3 ayat 7 sampai 10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis itu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menurut firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini pujian. Philadelphia adalah artinya saling mengasihi. Jemaat yang saling mengasihi, yang hidup di dalam kasih yang indah. Di sini dikatakan kuasa mereka tidak besar, tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Ya, di sini ada tadi yang mengaku nyebut dirinya Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak, melakukan dusta, nanti diserahkan sama jemaat Philadelphia. Ada janji-janji buat jemaat sini yang hidup dalam kasih, saling mengasihi. Sangat sukar ya kalau orang banyak semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang paling indah memang kasih. Korintus juga berkata, segala karunia bisa kita miliki tapi tanpa kasih no. Kasih itu yang paling indah. Di mana-mana kalau ada kasih, itulah kehidupan yang sangat menyenangkan. Apakah dalam rumah tangga, apalagi di gereja, ya. Kalau udah pernah mengalami, luar biasalah kalau ada kasih. Kita akan selalu merindukan teman-teman kita ada bersama berbakti. Satu aja nggak datang, asalnya kehilangan. Itulah kasih yang ini. Itu yang dimiliki oleh sidang Philadelphia. Dan Tuhan berjanji, satu hari kelak dunia akan mengalami kesusahan yang sangat berat. Percobaan yang belum pernah terjadi, dan itu ada di depan. Saya tidak tahu
Tapi pelajaran yang kita peroleh adalah itu akan terjadi di puncak akhir zaman ketika antikris datang ke bumi. Ketika Tuhan dengan murkanya, meterai-meterai, cawan murka Allah, sangkakala akan terus menghukum dunia ini. Boleh baca Wahyu. Dan hari itu Tuhan bilang, jemaat Philadelphia ini akan tidak mengalami. Mereka sudah tidak ada lagi. Ini janji Tuhan. Dan itu janji bukan hanya buat mereka, tetapi buat kita yang sekarang. Ini janji Tuhan. Tentu saja buat orang muda ya, yang masih hidup entah berapa puluh tahun, entah saya tidak tahu berapa waktu lagi itu. Kita lihat aja sekarang. Udah mulai dengan COVID, besok apa lagi? Kita nggak tahu. Ya, ketika meterai-meterai dibuka, dan terlebih kesengsaraan yang sangat besar akan terjadi ketika antikris datang dan orang-orang percaya yang tertinggal akan mengalami penderitaan amat sangat. Tuhan menolong kita. Saya tidak akan banyak mengejar, tetapi ini contoh yang sungguh-sungguh itu dipuji, diberi janji, atau Tuhan bilang diberi kekuatan untuk tetap setia. Ya, lihat di Smyrna masukin penjara, tapi mereka setia sampai mati. Itulah kekuatan dari Tuhan. Demikian juga jemaat Philadelphia, walaupun kuasanya nggak besar. Ini puji Tuhan. Demikian ada 5. Sekarang kita lihat yang 5 ini. Mulai dengan Efesus, Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat ini dipuji karena pernah mempunyai kasih yang mula-mula, kasih yang indah. Kasih mula-mula itu luar biasa, ya. Mencintai Tuhan, mencintai firman. Nomor 1 pokoknya Tuhan nomor 1. Tidak ada yang lain, 1. Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Waktu, tenaga, harta, semua untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Dan kalau kita baca sebelumnya, mereka tuh sangat berlelah dan banyak sekali hidup benar dan sebagainya. Tetapi kemudian, nah ini, Yesus jatuh dari kasih yang mula-mula. Tuhan bilang apa? Bertobat. Ada orang-orang percaya hari ini, hari kemarin dan sebelumnya, yang pernah mengalami kasih yang mula-mula luar biasa itu, tapi kemudian jatuh. Artinya sudah tidak ada lagi kasih itu, sudah menjadi tawar. Dan Tuhan bilang bertobat. Ada, bahkan di gereja ini ada jemaat yang yang awal-awal dulu ya. Kalau kasih yang mula-mula itu luar biasa ya, kasih persaudaraan luar biasa, indah sekali. Dan kita tidak betapa rindunya Tuhan melihat mereka kembali kepada kasih mula-mula. Kalau kaki Dian diambil, bayangin, di Bait Allah itu ada ruang maha suci. Di dalamnya ada kaki Dian. Nyalanya hanya dari kaki Dian. Lalu ada meja roti yang membayangkan firman Tuhan karena 6 tumpukannya ya. Kalau kaki Dian itu padam, ruangan itu akan gelap sekali, nggak kelihatan apa-apa. Demikian juga dengan kita. Ya, kalau nggak bertobat, kita juga akan dalam kegelapan. Itu. Ada teguran, dan Tuhan bilang bertobat. Lalu kita ngelihat Pergamus. Ini semua dipuji, bukan berarti nggak ada pujian, tetapi ada teguran yang keras, ya. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau.
Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saya tidak tahu zaman hari-hari ini adakah gereja yang seperti ini, nggak tahu. Tapi kita lihat, saya nggak usah sebut nama, beberapa gereja yang sesat. Iya, saya nggak usah sebutkan, ada. Zaman sekarang juga ada gereja-gereja yang pengajarannya nggak benar, ya. Apakah seperti ini atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi ada. Jadi Tuhan juga bilang suruh mereka bertobat. Sama. Demikian juga bahkan sekarang ada video-video ya yang ngajarin yang nggak benar, dan anak-anak Tuhan yang mulai goyah. Ada yang seneng banget karena memang enak kayaknya. Ada. Ya mungkin nggak seperti ini, tetapi ada. Saya pernah mendengarkan saat satu lagu, kemudian saya nggak mau ngedengerin lagi lah. Apa itu? Ya. Sekarang Tiatira, Wahyu 2 ayat 18-20. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu, baik pelayananmu maupun ketakunmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Pujian kan? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nih, ditegur. Ada pujian memang, tapi ada teguran. Mungkin kita nggak seperti ini ya, tapi apa gitu? Seperti itu. Pasti. Adakah nggak ada teguran sama sekali? Adakah kita semua juga pengennya mah dipuji ya dan dikasih janji-janji? Tetapi kita kan melihat beberapa hal di sini jemaat yang berbuat salah, berbuat dosa. Walaupun mungkin dosa kita mah nggak kayak ini, nggak berbuat zina, makan persembahan berhala, tetapi kita juga harus memeriksa diri. Sekarang Sardis dan Wahyu 3 ayat 1-2. Dan tulisanlah pada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun di pekerjaan yang dapat sempurna di hadapan Allah. Kelihatannya hidup. Itu kayak gimana kelihatan hidup ramai barangkali ya. Padahal rohnya mati. Imannya. Cuman kelihatannya aja hidup. Kelihatannya iyalah hebat, ramai, bisa aja ya. Tapi ini Tuhan lihat kehidupan. Ya, seperti saya katakan, ke gereja mah ke gereja ya, tetapi tidak ada pertobatan, tidak mengalami kelahiran baru. Apalagi kemarin firman Allah ada Roh Kudus yang mimpin kita, yang mengatur kita, yang menolong kita, nggak ada. Anak-anak Tuhan ada yang seperti itu, dan itu gereja-gereja yang seperti itu. Ya, mungkin dosanya sih nggak persis-persis kayak gini, tapi siapa tahu ada juga. Ya, walaupun mungkin ini mah bukan dosa gede ya. Saya pernah ya berbakti bersama-sama, bukan berbakti rapat hamba-hamba Tuhan dengan berbagai gereja, bukan GPDI, enggak, banyak gereja. Saya ikut rapat, lalu selesai seorang pelayan Tuhan, bukan pendeta, tetapi pelayan, tua-tua sidang. Selesai dia pergi keluar, lalu dia merokok. Nah ini salah satu. Emangnya rokok tante?
Ya, emang kelihatannya enggak apa, tapi kalau pelayan-pelayan Tuhan masih merokok, kebayang, ya. Nah itu saya pernah melihat hal-hal seperti itu dan yang lain-lain tentunya ada. Tapi itulah yang ada di hari-hari ini juga ada. Bukan hanya itu, ada yang lain lagi. Saya tidak akan menceritakannya, tetapi itulah, ya. Lalu Tuhan bilang bangun. Saya tadi bangkit, ya bangkit Sion. Sebab tidak satu pun di pekerjaanmu dapat sempurna. Itu. Ikut Tuhan setengah hati kayak gitu. Sekarang kita lihat Laodikia ini. Ini adalah jemaat yang kaya. Wahyu 3 ayat 16-17. Aku tahu segala pekerjaan engkau tidak dingin, tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Aneh ya Tuhan. Ini adalah benar-benar gereja Laodikia ini kaya raya, kaya jemaatnya kaya, bukan kaya bohongan, enggak, benar-benar itu. Mereka kaya dan mereka bangga. Biasanya seperti itu. Seperti ada khotbah-khotbah yang harus kaya, anak Tuhan harus kaya, harus makmur. Ya, kalau nggak kaya berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat ini contoh supaya kita tidak salah. Ya. Kaya, tapi Tuhan bilang apa? Ih, kamu teh melarat, telanjang. Aduh, ini bisa ya, lihat. Malang, miskin, buta, dan telanjang. Secara rohani mereka tidak ada apa, miskin sekali. Dan Tuhan enak kayaknya sampai mau dibuntahin. Seperti itu. Ya, nggak dingin, nggak panas. Kalau dingin mah enak, nggak panas enak. Tapi ini mah suam. Seperti itu. Nah, demikian saya juga menulisnya gereja sekarang sama seperti di Wahyu. Pertanyaan kita, adakah kita sedih? Adakah di hati kita seperti di Yeskiel yang diberi tanda T? Adakah kita sedih melihat jiwa-jiwa di sekitar kita, sesama jemaatkah, sesama keluargakah, sesama orang-orang di luar sanakah? Kan tadi firman Tuhan berkata, kalau penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang belum menerima Injil Tuhan? Adakah kita sedih? Adakah di hati kita kesedihan? Melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, orang-orang percaya yang tidak bertobat dan lahir baru, siapapun mereka. Dan kita mendoakan dengan air mata dan keluhan. Ya, ada orang-orang di sekitar kita. Kita ketemu, kita lihat tetangga kita. Adakah kita sedih melihat mereka? Adakah di hati kita? Tadi kan setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku. Adakah kerinduan hati kita itu? Inilah mereka yang bersungguh-sungguh hati dan Tuhan mencari dan Tuhan akan memperlimpahkan kekuatannya kepada mereka supaya mereka tadi juga pujian-pujian bangkit. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan ke kita di zaman ini. Kita nggak tahu sih kapan ini selesai. Udah pada ribut, mau pengen kebaktian kapan, tante kebaktian di gereja. Saya bilang saya nggak tahu, ya saya belum tahu. Semua kayaknya udah pada lemes di rumah. Jadi kita harus, mari biar di rumah sungguh-sungguh aja.
Jangan sampai kita berkeluh kesah tapi bukan buat jiwa-jiwa. Kita ngomel seperti bangsa Israel. Ya. Ayatnya di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kemarin juga sama firman Tuhan berkata, kita kan ada Roh Kudus. Kalau kita tidak tahu mendoakan seseorang, berkeluh kesah dengan roh, dengan bahasa, pergunakan itu untuk yang benar. Latih itu tiap hari. Ya. Nama saudara-saudara kita jemaat yang hari-hari ini letih, yang hari-hari ini sakit. Ya. Anak-anak sekolah minggu mungkin yang udah gak ke gereja-gereja, gimana mereka? Orang-orang tua mereka berkeluh kesah, sedih bukan karena kita sendiri tapi karena melihat suasana di sekitar kita, melihat keadaan di sekitar kita. Di hari ini Tuhan menolong kita, biarlah kita mau terus bangkit, berjuang, kata tadi bangkit. Sion bangkit, nyalakan pelita. Karena kalau nggak pakai pelita kita nggak akan bisa lihat. Ya, puji Tuhan. Dan di Wahyu 2 ayat 11 ini semua 7 jemaat itu dikatakan begini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini janji yang terindah. Kita melatih telinga kita, firman Allah ya kemarin, untuk mendengar suara Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus. Supaya apa yang Tuhan katakan, dengarkan, belajar mendengar sendiri, belajar. Itu memerlukan ketekunan. Dan menang. Orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang selalu ingin menang. Menang dari berbuat dosa. Menang dari tidak patuh pada firman Allah. Tiap-tiap hari. Tuhan Yesus adalah teladan yang terbesar. Saya nggak menulis ayatnya, tapi Tuhan sangat mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya, ada jemaat juga yang sama. Ikut Tuhan, kita harus cinta keadilan, benci dosa. Sebab dosa kalau tidak dibenci, kita akan buat terus. Sok aja. Yang suka marah, bisa nggak marah? Yang suka ngomongin orang lain, bisa nggak? Kalau kita nggak benci, ini mah dosa kecil-kecil ya. Yang suka ngeluh aja, tiap hari kayaknya nggak bisa nggak ngeluh. Bilangnya mah oh Yesus, tapi ngeluh aja, bisa nggak? Ada banyak dosa-dosa kecil, tetapi kita nggak bisa menang kalau kita nggak benci. Apalagi dosa besar, apalagi pelanggaran tidak taat kepada firman. Kenapa banyak orang Kristen tidak patuh kepada firman? Karena masih cinta dosanya. Karena nggak benci, harus benci kepada setiap dosa yang kita tahu. Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kita harus sama. Karena hanya orang-orang yang menang yang mendapat banyak janji-janji ya. Ini hanya salah satu. Tapi inilah yang kita rindukan, bukan? Karena Tuhan sudah menang, Yesus sudah bangkit dan menang dari maut, dari penghukuman api neraka yang kekal. Itu kemenangan yang terbesar. Dan kita dijanjikan oleh kematian yang kedua. Kemenangan, kebangkitan Kristus adalah mengalahkan maut. Hukuman di neraka yang kekal.
Dan Tuhan berjanji, tapi kita harus menang. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh akan diberikan kekuatan untuk menang. Itu janji Tuhan, limpahkan kekuatan atau kuasa, ya. Kekuatan Tuhan berikan. Tiap-tiap hari kita harus melewati hari-hari kita yang saya nggak tahu apa yang dialami oleh seluruh umat manusia di bumi ini dengan keadaan seperti ini. Tapi mari kita anak-anak Tuhan mau lebih bersungguh-sungguh, lebih lagi erat dengan Tuhan, lebih lagi mencintai firman-Nya, lebih lagi walaupun kita tidak bertemu, tidak berbakti di gereja, ngedengerinnya online, tapi mari biarlah firman Allah tiap-tiap minggu tidak berlalu dengan sia-sia. Ya, Tuhan menolong. Biarlah kita menjadi pemenang-pemenang dan ada janji di dalamnya. Bencilah dosa dan cintailah keadilan. Cintailah firman Tuhan supaya saudara menjadi orang-orang yang menang, yang akan diberikan kekuatan yang berlimpah. Sampai-sampai Tuhan menjelajahi bumi, bayangin, untuk mencari dan berkata, saya ingin Tuhan, saya ingin menjadi orang yang dilimpahi kekuatan supaya saya bisa setia sampai langkah akhir. Puji Tuhan. Kita akan pujian, jadi firman Allah boleh menjadi dorongan, kekuatan, bagaimana pujian-pujian. Kita akan naikkan tuh pujian, Tuhan adalah kekuatan. Adalah kekuatanku, bersama Dia takkan goyah. Terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Dalam kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang kekuatanku, bersama Dia tak akan goyah. Terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi
akan bertelut sebentar. Sesaat saja kita renungkan firman Allah. Masing-masing bertanya kepada diri sendiri, sekarang bagaimanakah keadaan kita? Tuhan sedang mencari, menjajahi bumi, mencari umat-umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya yang setia, yang mengabdi dengan sungguh-sungguh. Dia ingin memberikan kekuatan kuasanya, kuasa kebangkitannya, menyertai mereka sehingga mereka dapat tetap setia apapun yang terjadi. Dan janji-janji Allah akan ada menyertai. Ada begitu banyak janji dari Tuhan untuk anak-anaknya yang benar-benar mengabdi kepadanya, taat pada firman. Sidang Philadelphia, karena mereka begitu taat akan firman Tuhan, menurut ada janji yang luar biasa. Demikian juga buat kita umat-umatnya di hari-hari, di saat-saat seperti ini, dan yang kita tidak tahu hari esok, tetapi Tuhan berjanji kalau kita bersungguh-sungguh hati, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan menolong kita. Kita akan naikkan pujian. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan lanjut dengan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan berlayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berjatuh dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terbang, kita angkat tangan. Terbang mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang biru. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada. Terbang, mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang biru. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau hari ini kami kembali boleh bersama-sama Tuhan beribadah, walaupun kami tidak berkumpul di bait Allah, tapi kami mau bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian-pujian membangkitkan kasih kami, roh kami ya Tuhan. Demikian firman Allah mendapat tempat di hati anak-anak-Mu. Biarlah kami semua rindu menjadi umat-Mu yang bersungguh-sungguh hati, yang tiap-tiap hari mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang tiap-tiap hari kami bergumul untuk menang dari dosa Tuhan, karena hanya pemenang-pemenang yang beroleh janji Tuhan, pemenang-pemenang yang diberi kekuatan untuk melewati hari-hari kami, yang kami tidak tahu Bapa apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi Tuhan, Dialah firman Allah, Roh Kudus terus menolong kami, memberi kami sebagaimana janji-Mu lewat Roh-Mu. Kau melimpahkan kekuatan kepada kami
supaya kami dapat tetap setia ya Tuhan di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur sebab firman Allah selalu datang Tuhan untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pelita di dalam perjalanan iman kami Tuhan. Karena Roh-Mu berkata, dunia akan bertambah gelap, tetapi firman pelita itu akan menerangi perjalanan iman kami, sehingga kami tidak akan pernah tersesat ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga menolong umat-umat-Mu yang hari-hari ini mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan menjamah ya Tuhan, menghibur hati-hati yang susah, memberi kekuatan pada mereka-mereka yang mengalami kelemahan. Tuhan, bangkitkan roh di dalam kami ya Allahku. Ya Tuhan, menjadi kami percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allahku, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau beri penghiburan pada umat-umat-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini mereka mengalami kesedihankah, kesusahankah ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu ya Allah Bapakku. Biarlah Tuhan, ya sebentar, seberapa kami yang ada di bait Allah akan berpisah, dan yang di rumah juga kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tiap hari Allahku, Engkau ada bersama mereka semua, di setiap waktu, di setiap saat ya Tuhan. Bagaimana pujian kami, Engkau adalah benteng perlindungan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati umat-umat-Mu Bapa, berkati. Biarlah berkat dari Allah Bapa melimpah-limpah dalam kehidupan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Kasih sayang dari Yesus terus melimpah ya Tuhan. Demikian juga Roh Kudus menyatukan kami, kasih menjadi satu sementara kami ada ya Tuhan. Walaupun kami terpisah, tapi hati kami setiap hari di bawah kaki-Mu, kami ada bersama-sama duduk. Kasih Roh Kuduslah yang mengikat kami satu dengan yang lain hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.